Ini aku mau tanya soalnya nomornya Mbak Yuni nggak bisa ditelepon. Ya, kenapa? Ini saya mau konsultasi. Ini saya kan kerja baru 2 minggu. Ya, terus? Pingin notif majikan. Kira-kira kalau cari majikan proses bisa turun nggak ya? Kita boleh ngomong, tidak dahului keinginan Gusti Allah, ya sampean pulang Indonesia. Oh, harus pulang Indo ya? Ya, sampean 2 minggu, Mbak. Sampean X apa non X? Aku yang kemarin 5 tahun finish. Terus? Terus ini ganti majikan baru. Nggak betah. Jadi daripada sampean cuma nelpon, mending sampean datang ke kantor. Kalau sampean mau notice tapi ada rekomendasi baik, ya nggak ada masalah. Tapi kalau 2 minggu baru masuk loh, Mbak, terus sampean nggak cocok dan nggak pas, ya alternatifnya pulang ke Indonesia proses lagi, itu lebih aman. Tapi kalau sampean berharap langsung, ya berdoa saja, mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan. Tapi kemungkinan imigrasi pasti akan, ngapain baru masuk 2 minggu kok udah selesai, walaupun sampean memang ada pernah finish 10 tahun kah misalnya, pernah finish berapa tahun. Karena itu juga imigrasi melihat kayak job hopping, jadi lompat-lompat cari kerjaan. Halo. Iya. Jadi seperti itu ceritanya, Mbak. Ada beberapa teman-teman yang melakukan hal seperti itu, kemudian majikan barunya itu benar-benar bisa diyakinkan sampai majikan bisa banding. Artinya banding itu tetap meminta agar sampean nggak pulang Indonesia, itu ada. Tapi dari 10 berapa yang kayak gitu? 1 apa 2 apa 3? Nggak mungkin semuanya. Maksudnya itu yang banding majikan yang baru atau Iya, baru. majikan yang lama? Jadi sampean nih ibaratnya nih mau notice kan, sampean cari majikan baru, oke? Setelah sampean cari majikan baru sampean oke, cocok ya, aman ya. Kemudian sampean notice kan, sampean kan keluar, terus sama agensi diproses ke majikan baru kan, tuh kan. Nah, setelah diproses ke majikan baru, majikannya itu berjuang untuk mendapatkan sampean gitu. Itu yang namanya banding. Iya. Sebelum keputusannya si imigrasi memulangkan sampean. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak majikan yang mau sampai begitu? Ada nggak majikan yang mau memperjuangkan sampean? Kan itu persoalannya, Mbak. Nah, majikan mau memperjuangkan sampean itu kan pasti agent yang ngomong kan. Majikan merekomendasikan sampean, atau sekali lagi sampean punya kenalan majikan yang pernah sampean baik di tempatnya dia, terus dia mau ambil sampean lagi, kan bisa jadi begitu. Bisa maksudnya majikan lama gitu. Ya kan? Majikan yang dulu. Yang kenal sama sampean. Atau sampean punya temen, kemudian temen sampean bawa sampean ke majikan itu, terus sampean sikung misalnya, atau sampean nggak tahu lah apa majikan sampean percaya sama teman sampean, terus akhirnya ya percaya dengan sampean. Artinya majikan itu memperjuangkan sampean gitu loh, ngerti gak? Majikan lama maksudnya. Majikan baru, Mbak. Majikan baru. Sampean paham nggak yang saya omongin? Jadi kita berbicara karena sampean kan pinginnya majikan baru toh, pindah ke majikan baru kan? Ya kita fokus ke majikan baru dong. Nah persoalannya, apakah majikan baru itu mampu memperjuangkan sampean? Pertanyaannya kan itu. Dan apakah apakah imigrasi meloloskan atas keinginan majikan baru sampean? Kan itu yang menjadi pertanyaan, Mbak.
Ya, gitu loh ceritanya. Berarti ini ya, berarti kalau pihak agensi itu nggak bisa membantu gitu. Duh, kan makanya sampean datang ke kantor. Oh, Kalau sampean datang ke kantor, kamu masalahnya apa, Nduk? Kan ditanyain. Terus sampean kan cerita tuh semua. Oke, sekarang mau nggak Mena? Aku nggak mau pulang. Gimana sih kira-kira? Ya, saya tak tanya majikan iki gelem nggak gitu loh. Dia ngebreak. Nah, kan pasti kayak gitu toh, Mbak. Bener nggak? oh iya, maksud saya itu berarti kan agensi itu pasti bantu, entah apa nanti hasilnya gitu loh maksudku. Nah, Soalnya kan proses, aku bilang proses itu kami bisa, tapi menentukan hasil kami yang tidak ada hak. Paham nggak? iya Jadi paham. Soalnya jangan bilang nggak dari bisa kemarin gitu. kalau aku, Lanjut. kalau aku tanya ke agen-agen itu kan jawabannya mereka udah langsung nggak bisa gitu loh maksudnya. Iya, ya mau repot Mbak. Kayak aku ngomong sama sampean 5-10 menit itu nek agen-agen liane malas wong sampean cuman 2 minggu dari majikan baru mesti gampang gak iso gitu. Kalau saya kan nggak begitu, saya bilang nggak bisanya karena apa. Kalau bisa karena apa kan begitu toh kalau saya jelasin tadi. 5 menit di awal kan saya jelasin kalau bisa bagaimana, kalau nggak bisa seperti apa, kan intinya jadinya sampean tahu gitu loh. Mau melangkah itu tahu. Kalau agen-agen liane wis gak iso mulio kan kayak gitu toh. Iya. Nah, mentak kan pasti gitu toh. Wis, sudah bisa membayangkan Oke. untuk kedepannya kayak apa seperti apa, sudah bisa kan? Iya, nanti kan saya kalau ada waktu saya langsung ke kantor aja. Nah, Tanya silakan ke- tanyakan ada majikan yang cocok enggak, ada majikan yang mau enggak kan gitu persoalannya kan di situ. Oke. Ini Mbak Yuni kok nomornya nggak bisa ditelepon ya? Ya mungkin yang nelpon Lagi libur apa gimana? enggak, yang nelpon mungkin lagi 20 30 barengan atau apapun lah. Kan tahu sendiri sampean kalau orang di YouTube atau di Facebook, anak-anak kan males kalau mencerna pemahaman. Maunya kan langsung nanya. Bener Iya nggak? paham. Bener kan? Jadi Ya, orang itu memahami cerita untuk dia menyimpulkan sendiri itu berat. Enak langsung telepon aja kan gitu kan? iya. Iya. Oke lah, makasih ya. Yoi.